Halo teman-teman, back to Import, IAI Muda Podcast. Kenalin, namaku Muhammad Cahyana dari Staff of External Affairs Department. Seperti biasa, pada episode kali ini aku gak bakalan sendirian nih, karena kita udah kedatangan bintang tamu kita yang punya insight mengenai dunia akuntansi dan perpajakan yang cukup luas ya teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber kita yaitu Mas Asifa Maula Titani. Halo Mas Titan. Hai. Gimana nih Mas kabarnya? Dan saat ini kesibukannya apa sih Mas? Alhamdulillah kabarku tuh baik. Sekarang mungkin aku udah kerja ya di salah satu konsultan di Surabaya. Posisinya sebagai junior tax. Oh, junior tax. Baik, jadi sekarang sedang bekerja gitu ya, sibuk-sibuknya. Oke. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih udah menyempatkan waktunya hadir sharing sama teman-teman pendengar di sini. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu Mas Titan ini siapa sih? Nah, Mas Titan ini merupakan salah satu alumni dari kampus ternama di Surabaya, yaitu Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Nah, beliau juga memiliki pengalaman magang di beberapa perusahaan seperti HLB Indonesia sebagai Junior Tax Staff, dan yang kedua CV Stella Maju Pratama sebagai Finance Intern Staff, dan yang terakhir ada KAP Henry dan Sugeng sebagai junior auditor. Jadi pengalaman dari Mas Titan ini cukup banyak. Nah, mengenai topik kita kali ini nih, as we know, setiap pekerjaan memerlukan keahlian khusus pada bidang tertentu. Salah satunya adalah bidang perpajakan. Dan pajak sendiri menjadi salah satu concern yang sangat penting dan dirasakan oleh setiap masyarakat maupun perusahaan sebagai wajib pajak yang harus membayarkan pajak setiap tahunnya. Nah, untuk memahami perpajakan sendiri juga banyak sumber yang kita dapatkan untuk mempelajari pajak itu sendiri. Nah, salah satunya adalah melalui brevet pajak. Mungkin dari teman-teman masih bertanya-tanya nih, brevet pajak apa sih? Dan bagaimana cara untuk bisa mengikuti pelatihannya. So, pada Import kali ini kita bakal bahas mengenai seberapa penting sih brevet pajak buat kalangan mahasiswa ataupun pekerja di bidang akuntansi. Mungkin langsung saja ya Mas, diskusi kita kali ini. Mungkin yang pertama terkait brevet pajak. Brevet pajak ini apa sih Mas, menurut Mas Titar sendiri? Kalau menurutku ya brevet pajak sendiri itu merupakan suatu pelatihan atau kursus mengenai pengenalan dari pajak itu sendiri. Nah, kalau misalnya di waktu kuliah, di perkuliahan kan ada mata kuliah perpajakan 1 dan 2, kalau di UPN ya. Nah, itu mungkin dikenalnya secara mendasar seperti kayak PPh 21 untuk mengisi dan juga untuk mengisi SPT. Nah, untuk di brevet pajak sendiri itu kita diajarkan tentang mengenai tidak hanya PPh 21, tapi ada PPh 23, ada PPh final atau pasal 4 ayat 2 itu kan. Nah, selain itu ada PPh angsuran atau PPh pasal 25, dan juga ada PPN, dan juga ada akuntansi pajak. Nah, akuntansi pajak juga udah dapat kan di perkuliahan, tapi secara mendasar juga. Nah, untuk di brevet pajak ini mungkin kita lebih dalam lagi nih untuk dikenalinya kayak materi-materinya, yang cara menghitung tentang akuntansi biaya dan lain-lain. Itu sih setauku. Oke, jadi brevet pajak ini semacam pelatihan tapi lebih intens pada bidangnya. Dan juga untuk di brevet pajak itu kadang ada, kalau di aku kan ikut brevetnya di IAI. Nah, itu ada mata pelajaran tentang cara pengisian SPT. Nah, itu menurutku sangat berguna ya, apalagi aku kerja di konsultan juga ternyata sama gitu cara pengerjaannya gitu sih. Oke, jadi brevet pajak itu lebih mendalam lagi dan ada prakteknya langsung gitu ya? Iya, ada prakteknya langsung. Nah, untuk tingkatan yang ada di brevet pajak ini, apa sih Mas? Setauku itu ada brevet A, B, dan C. Oh, brevet A, B, dan C. Iya. Jadi ada 3 tingkatan. Nah, yang membedakan dari ketiga tingkatan itu apa Mas? Mungkin untuk brevet A dan B mungkin nggak jauh berbeda ya. Kayak PPN, PPNA, dan PPNB. Nah, mungkin untuk yang C, setauku itu ada pengenalan tentang cara memberikan konsultasi pajaknya, setauku ya. Mungkin bisa dikoreksi juga. Itu sih yang membedakan antara brevet A, B, dan C. Oke Mas.
Nah, ketika mau mengambil pelatihan brevet pajak nih Mas, apakah kita bisa mengambil pelatihannya ketika ongoing perkuliahan atau harus memiliki atau lulus sarjana ya terlebih dahulu? Aku sih itu tergantung Oh, ya, tergantung pribadi atau individunya masing-masing. Tapi kalau aku itu ngambilnya di waktu ambil skripsi, jadi ya antara semester 7 dan 8. Nah, soalnya apa, pertimbanganku itu kan aku udah nggak ada mata kuliah yang berat-berat dan itu juga masih online. Otomatis bisa dong kita ngerjain Iya. skripsi sambil malamnya, kebetulan Iya. kelasku itu malam. Oh iya. Nah, jadinya kebetulan nanti misalnya nih ada skripsi, ada bimbingan di paginya, otomatis kan malamnya juga bisa ikut kuliah. Jadi aku sih nggak buang-buang waktu banyak sih. Nah, kalau misalnya mungkin di individu yang lain, oh aku nggak bisa kalau misalnya kuliah campur brevet, aku mau ambilnya di pas waktu aku kerja atau sambil nunggu-nunggu kerja atau cari lowongan, ya boleh aja gitu. Itu sih. Oke, Jadi dikembalikan lagi ke individunya masing-masing, tujuannya dia ikut brevet itu apa gitu. oke, jadi mau mengambil pelatihan brevet itu terserah kita gitu ya. Iya, benar sekali. Oke. Nah, manfaat yang dirasakan oleh Mas Titan nih sendiri ketika udah mengambil pelatihan brevet dan juga lulus pelatihan brevet itu apa sih Mas? Kelebihannya itu mungkin lebih ke pengenalan pajaknya aja sih. Jadi kayak misal kan ada update pajak terbaru, Iya. misal kayak PPN itu yang awalnya 10% kita sama pemerintah dinaikkan menjadi 11%. Nah, itu mungkin udah pernah dibahas juga di brevet itu sih. Selain itu mungkin kalau misalnya kita melamar pekerjaan itu kan pasti ada kualifikasi, salah satunya mempunyai brevet A dan B. Nah, brevet A dan B itu biasanya kalau kita udah punya itu biasanya akan dilirik sama perusahaan. Oh iya, Biasanya ya. iya. Tapi balik lagi kalau misalnya misal dilirik tapi ternyata kita waktu tes memang ternyata unqualified, ya udah nggak apa-apa, dicoba lagi aja. Oke. Kan juga kesempatan itu datang terus-menerus. Oke, jadi memiliki sertifikat brevet itu apa ya? Bisa Sebuah privilege. privilege dan Iya. ada poin plus bagi Iya. kita semua. Oke. Nah, tadi sempat disampaikan oleh Mas Titan ketika memiliki sertifikat brevet ini apa ya? Katakanlah bisa dilirik oleh perusahaan. Namun itu juga apa namanya? Tergantung individunya ya. Iya, Mas? tergantung pengetahuan dari individunya juga sih. Gitu. Ya, baik. Nah, terkait pelatihan brevet sama sertifikasi profesi itu apakah sama atau berbeda sih, Mas? Setauku berbeda ya. Oh, berbeda. Kalau sertifikasi profesi itu anggapanku nih kayak CPA, Certified Accountant. Iya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau di pajak sendiri itu ada tingkatan selanjutnya yaitu BKP atau bersertifikat konsultan pajak. Nah, itu mungkin beda ya sama brevet A dan B. Kalau BKP itu lebih dalam lagi dan itu juga ujiannya berbayar setauku. Itu sih. Jadi apa namanya? Brevet sama sertifikasi profesi itu sangat berbeda ya. Iya, ya berbedanya nggak jauh juga. Kalau misalnya bandingannya sama CA atau CPA ya jelas beda sama brevet. Oke. Tadi Mas Titan kan mengambil pelatihan brevet itu di IAI ya kalau nggak salah tadi. Nah, itu tantangannya apa sih Mas kalau mengambil pelatihan di IAI? Sedangkan tahu sendiri kalau teman-temannya pastinya banyak latar belakang yang mengikuti. Kendalanya itu kalau aku sih dalam satu kelas itu kan nggak random ya teman-temannya. Nah, itu juga kita nggak bisa kenal, apalagi nggak bisa kenal secara jauh. Maksudnya kayak kenal dalam banget gitu nggak, soalnya kan kita online. Waktu itu kan masih pandemi juga. Nah, mungkin kendalanya di situ. Jadinya kalau misal mau izin atau apa ya satu-satunya jalan ya kita ke operator buat ngomongnya. Nah, untuk tantangan yang kedua itu mungkin rasa males sih. Karena aku ini agak naik turun rajinnya. Jadinya kayak kalau males itu kan eman gitu. Kalau kita kan udah bayar terus kita males ya itu kayak lihat-lihat sikonnya. Kalau misalnya udah misalkan skripsi habis bimbingan terus pulangnya mepet sama brevet itu males gitu kayak
males ya gitu. Tapi ya balik lagi kan keputusannya udah ikut brevet waktu skripsi ya resikonya itu. Jadi kayak bimbingan kan kita nggak tahu nih bimbingannya sama dosen pembimbing itu kapan. Pasti sebisanya dosen pembimbing kan. Iya. Nah jadinya ya kita yang harus menyesuaikan jadwalnya itu sendiri gitu. Walaupun udah buat jadwal yang dasar ya, misal kayak pagi ngerjain skripsi atau bimbingan, terus malamnya brevet. Nah kan itu nggak pakem kalau misalnya nggak pasti juga kan sama dosen pembimbingnya juga itu sih. Jadi gitu ya Mas. Nah kalau mengatur waktunya Mas kan Mas Titan mengambil brevet pajak itu kan ketika masih ongoing perkuliahan di semester 7 dan itu juga pas waktu skripsi. Iya. Nah mengatur waktunya kayak menyusun skripsi dan juga mengikuti pelatihan brevet itu gimana sih Mas tipsnya? Jadi sebelum kan aku semester 6 itu udah mulai cari informasi kayak brevet apa aja yang buka. Nah salah satunya di IAI. Iya. Nah di IAI ini ada beberapa jadwal online semua tapi masihan. Nah itu ada di Senin, Rabu, Jumat sama Sabtu Minggu. Nah aku ngambil yang Senin, Rabu, Jumat soalnya apa? Biar Sabtu Mingguku itu aku bisa istirahat. Jadi aku maksimalin di hari kerja atau weekday Senin sampai Jumat itu. Itu sih. Nah kalau misalnya nih kalau mau janjian sama dosen itu kalau bisa jangan Senin. Kalau aku ya kan udah Senin, Rabu, Jumat udah brevet. Ya mungkin aku ambilnya kalau bisa ya Selasa atau Kamis gitu. Jadinya nggak menguras energi di satu hari yang sama. Soalnya kan aku bimbingan juga PP Gresik Surabaya. Iya kan rumahku juga di Gresik. Nah itu PP. Jadinya kalau PP kan pastinya makan waktu. Nah itu takutnya nggak cukup waktunya buat ngejar yang brevet gitu. Jadi gitu ya teman-teman cara mengatur waktu ala Mas Titan. Harus nggak semuanya harus dilaksanain pada satu hari itu aja. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mas. Kesan dan pesan selama mengikuti pelatihan brevet AP di IAI itu apa sih Mas? Yang pertama seru sih. Jadi untuk pengajarnya juga komunikatif juga. Ya juga bisa menyampaikan ilmu yang praktikan gitu. Jadi kan pengajarnya itu praktikan semua. Jadi kayak kantor pelaksana pajak gitu kan. Nah itu mereka pastinya udah tahu kan kayak teori sama praktiknya kayak apa. Jadi dia menyampaikan dengan baik itu sih. Terus yang ketiga itu aku dapat ilmu banyak juga. Jadi kayak tentang PPN itu kayak gini ya dalamnya. Cara misi SPT itu kayak gini. PPh 21 itu kayak gini. Itu sih. Terus ada kayak teori ketentuan umum pajak. Nah, aku kan di kuliah itu nggak ada kan. Pasti kita langsung di kuliah itu langsung ini loh PPh 21. Cara ngitungnya kayak ABCDE. Terus untuk ngisi SPT-nya kayak gini gitu sih. Jadi serunya di situ. Jadi nggak cuma teori aja yang diajarkan tapi praktiknya juga. Jadi ada contoh kasusnya juga sih di pajak. Iya. Jadi kesan pesan dari Mas Titan mengikuti pelatihan brevet dia itu sangat seru. Salah satunya juga bisa mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dan ada praktikal langsungnya. Nah mungkin itu pertanyaan terakhir pada diskusi kita kali ini. Sebenarnya terima kasih Mas Titan sudah menyampaikan dan sharing sama teman-teman dan apa yang disampaikan Mas Titan juga insightful banget. Nah, tadi kita udah bahas tentang seberapa penting brevet pajak itu, kiranya ini bakal membantu Infotizen nih untuk memulai mempertimbangkan buat ikut pelatihan brevet pajak sendiri untuk buat kalian mencapai karir yang diinginkan. Sebelum saya tutup Mas, mungkin bisa dipimpin jargon. Jargon ya. Oke. Anggota muda IAI wilayah Jawa Timur, muda berani berintegritas. Terima kasih sudah menyimak episode Import kali ini. Aku Muhammad Cahyana pamit undur diri. See you on the next Import video. Bye bye.